Akhirnya kita memutuskan, kita khawatir ditagih orang, kita memutuskan sampai menepi di pinggir-pinggir jalan. Kadang kita tidur di trotoar Pandaan situ pernah. Edisi hari ini saya sedang bersama dengan Mas Muslim ya. Ya, Mas Muslim ini adalah salah satu juragan properti di wilayah Pasuruan. Nah, tapi siapa sangka ternyata Mas Muslim ini dulunya adalah orang biasa, bukan siapa-siapa. Nah, selamat siang Mas Muslim. Selamat siang. Sehat ya Mas Bang Muslim? Gali, sehat. Ya, oke Mas Muslim. Ini temanya adalah kisah inspirasi ya, kisah sukses ya. Saya ingin Mas Muslim bisa bercerita pada teman-teman Tribun sebelum Mas Muslim ini dikenal dengan juragan properti ya. Tanahnya, asetnya di mana-mana. Dia juga jual tanah kaflingan, juga menjual perumahan. Digital printing juga terakhir ini sedang mengembangkan bisnis kuliner jadi, sama kosmetik. Kuliner sama kosmetik. Jadi mungkin bisa di bagian Mas Muslim karena sebelum ada di titik ini Mas Muslim ini kan jauh mengalami perjalanan hidup yang panjang. Saya juga sempat dengar Mas Muslim ini pernah tidur di jalanan. Kok bisa orang yang sekarang punya banyak properti dulunya tidak punya rumah dan tidur di jalan. Ini ceritanya gimana Mas Muslim? Jadi pada tahun 2014 saya sebenarnya sudah pernah menikah tapi gagal ya. Kegagalan itu yang sehingga membuat istri saya yang dulu sampai pergi meninggalkan saya. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Akan tetapi ketika dalam rentetan waktu itu ya mungkin karena pada tahun 2014-13 itu ekonomi saya pada waktu itu banyak utang. Nah, usahanya waktu itu adalah digital printing. Karena modal yang diperoleh itu dari utang, seakan-akan di tahun 2013 itu seperti tidak ada harapan untuk berhasil seperti ini. Dan saya pun tidak bisa membayangkan kok bisa seberhasil ini gitu kan. Nah, di tahun 2013 saya semula meminjam modal dari bank yang pada akhirnya nilainya pada waktu kalau nggak salah 135 juta oleh seseorang sebagai penjamin pinjaman itu cuma dicairkan kurang dari 100 juta. Karena nah disitulah titik mula jatuhnya saya ya. Nah, pinjam uang di 2013, di tahun 2014 sudah mulai goncang karena uang yang kita pinjam ternyata tidak sesuai harapan, dijalankan di dunia bisnis printing, akhirnya berdampak lah terhadap hubungan rumah tangga ini. Terus? Nah, sampai akhirnya istri rumah tangga menjadi korban daripada ekonomi saya waktu itu. Nah. Jadi 2013-2014 itu masa-masa terendahnya Mas Muslim. Karena usaha digital printingnya ini tidak jalan ya kan? Tidak jalan dan akhirnya dampaknya bahkan Mas Muslim ditinggalkan sama istrinya itu karena memang kondisinya jatuh bangunnya itu sangat parah saat itu. Sangat parah. Terus sampai akhirnya menjual semua aset, kok bisa tidur di jalan gimana? Jadi sampai akhirnya utang kan pada waktu itu kan bukan hanya dari bank aja ya. Dari rentenir juga ada, dari ini juga ada. Kita ini dikejar-kejar. Akhirnya karena tempat tinggal itu pada waktu itu di toko ya, toko-toko yang di pasar.
Akhirnya toko tersebut juga berantakan seperti kandang lah. Saat itu anak saya usianya 4 tahun waktu itu. Akhirnya kita memutuskan, kita khawatir ditagih orang, kita memutuskan sampai menepi di pinggir-pinggir jalan. Kadang kita tidur di trotoar Pandaan situ pernah. Itu karena rukonya dijual atau memang karena apa? Karena menghindari yang nagih utang atau gimana? Menghindari yang nagih utang. Nah, aset yang kami punya bukan ruko ya, toko. Toko, oke. Semi permanen gitu. Nah, cuma itu, dan itu barang-barangnya sudah kosong semua, sudah terjual semua. Dan saat itu tidak punya rumah sama sekali, jangankan rumah, tanah aja kita nggak punya. Nah, akan tetapi di satu titik itu adalah rasa semangat dan percaya diri akibat daripada ditinggalnya oleh istri, akibat daripada di syukur-syukur ya sama tetangga-tetangga yang tentunya pada tahun itu banyak yang tidak suka dengan rumah tangga kami berdua. Artinya itu menjadi cambuk Mas Muslim untuk bisa bangkit seperti ya, sekarang. Benar. Nah, pada tahun itulah saya semakin bersemangat, walaupun sempat ya saya kepengen mengakhiri hidup. Oke. Sampai Karena ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri di tahun 2014 itu karena saya melihat sorry ya, mantan istri saya dengan pria lain yang sehingga apalagi pacarnya waktu itu juga sering menelponi saya, yang sehingga saya ya apa ya. Ketika waktu saya ingin mengakhiri hidup itulah tiba-tiba waktu itu mau loncat ke jurang ya, jurang di daerah Prigen sana. Saya ingat seperti di jurang itu ada suara anak saya dan wajahnya, ya pulang ya gitu kan, manggil-manggil. Akhirnya saya menangis berteriak, saya pulang. Saya pulang. Waktu itu kendaraan saya sepeda CB ya. Pulang, saya temui anak saya di rumahnya kakeknya, saya nangis, saya peluk anak, pulang ikut. Sampai seperti itulah. Dan disitulah saya mulai berupaya untuk bangkit, bersemangat. Saya belajar ngelas, saya mendekat, semakin dekat dengan Allah, keluar masuk dari setelah tidur pergi ke musola, kita puasa sampai bertahun-tahun itu saya melakukan hal yang seperti itu. Keterpurukan saya jadikan sebagai rasa syukur ya. Jadi yang semula putus asa saya ubah. Pola pikirnya saya ubah. Setiap kali Allah menguji dengan berbagai kekurangan di situ saya syukuri. Saya semakin bersyukur. Di situ saya mulai belajar untuk bangkit, belajar ngelas. Ini menarik ini. Jadi ada pesan khusus dari Mas Muslim ini, keterpurukan itu menjadi rasa syukur, momentum untuk mensyukuri. Iya, untuk benar. mensyukuri apa yang sudah didapatkan, apa yang menjadi cobaan yang dialami Mas Muslim. Iya, benar. Wah, ini luar biasa. Ternyata Mas Muslim ini sempat ingin bunuh diri karena 2013-2014 itu menjadi masa-masa tersulitnya dalam hidup ya. Benar. Ketika bisnis gagal, tinggal sama istri dengan anak satu saat itu. Dengan anak satu. Tapi orang tua nggak ada. Dua orang tua nggak ada. Ibaratnya Mas Muslim harus bisa berdiri ya. Di kaki sendiri karena saat itu benar-benar terpuruk, tidak ada yang membantu sama sekali. Tidak ada. Mas Muslim, itu 2013-2014 sudah disampaikan teman-teman. Jadi teman-teman itu titik terberatnya Mas Muslim dalam hidup ini ya 2013-2014. Bisnis gagal, tinggal istri.
tidak ada modal sedikit pun untuk Iya, enggak untuk ada, gitu ya. enggak ada Terus sama sekali. apa yang membuat Mas Muslim ini bisa bangkit, memulai bisnis dan akhirnya berkembang sampai sekarang ini, apa yang Membuat saya jadi bangkit yang pertama adalah caci maki. hmm, Saya ingin mengemas setiap caci maki itu hmm, menjadi kemasan yang indah. Kita kembalikan kepada orang yang mencaci kita menjadi hadiah yang indah, menjadi sebuah jawaban, ya kan? Nah, saya termotivasi. Kenapa saya harus semangat? Karena waktu itu harta yang saya miliki satu-satunya cuma anak saya itu. Oke. Yang namanya Sultan Jalaluddin Rumi. Dan saya ingin membuktikan di siapapun orang, siapapun dunia yang melihat, ketika orang mengatakan kepada anak saya, siapa yang terhebat di dunia ini? Dia akan mengatakan, ayah yang terhebat di dunia ini adalah ayahku, ayah Muslim. Jadi saya memproteksi diri saya harus bangkit, saya harus mensyukuri nikmat-nikmat sedih yang diberi sama Allah. Sehingga ketika dikasih ujian, bukan menjadi sebuah keluh kesah ya, tapi menjadi nikmat. 2014 menjelang Desember, saya sudah memiliki kemampuan ngelas. Akhirnya saya menciptakan ide bangun Pertamini. Nah, itu titik awal itulah pertama kali saya membangun Pertamini. Saya dieksplor oleh banyak teman-teman media yang pengen tahu ini lagi bikin apa, ya kan. Pada waktu itu kan rombong, kawan ginian, itu saya pajang kan di depan, ada 3, saya pajang. Teman-teman media ternyata tertarik. Nah, pesanan Pertamini itulah yang menjadi titik awal. Yang menjadi titik awal. Oke. Karena orderannya seluruh Indonesia. Oke. Terus cerita akhirnya bisa berkembang sampai merambah dunia properti ya. Tanah itu seperti apa, Mas Muslim? Ini menarik ya. Saya karena semangatnya luar biasa, cara saya hampir tidak pernah menghentikan pola pikir saya untuk berinovasi. Saya setiap detik, setiap saya berjalan, saya selalu menginginkan ide-ide terobosan yang baru. Sehingga di 2014, 2015 ya, itu saya menciptakan Pertamini. Di situ saya enggak puas. Mulai dari saya bikin yang manual sampai yang digital, saya masih belum puas. Karena apa? Pertamini mulai banyak yang mencontoh. Saya ingin mengeksplor jauh yang lebih besar. Akhirnya ini satu-satunya langkah yang lebih besar adalah saya harus bisa menjualkan produk-produk orang lain. Karena tanpa modal kan. Modalnya kan cuma kita mengiklankan gimana caranya produk itu laku terjual. Nah, kebetulan 2016 Januari ada orang minta tolong dijualkan tanahnya. Nah, waktu itu lokasinya di daerah Pekoran sana. Awal mulanya. Nah, ini awal mula di 2016 Januari saya mengiklankan karena basicnya kan digital printing desain grafis. Saya mengiklankan tanah tersebut. Tanah tersebut waktu itu nilainya 550 juta dengan luas tanahnya itu 4.000. Nah, di situ saya minta surat perjanjian lah sama orangnya bahwa kalau tanah ini laku dengan 550 juta saya dapat apa kan gitu. Orangnya berpesan ke saya waktu itu namanya Haji Badriah. Le dolan tanahku laku piro ae sakarepe, sementing saya terima uang 550 juta. Yang ternyata setelah mereka orang Ibu Badriah itu mengkuasakan ke saya petak-petak tanah itu. Saya petak-petak dalam tempo 1 bulan kan jadi 40 kafling. Saya jual 20 jutaan.
Nah, 40 kafling, kalikan 20 aja sudah 800 juta ya kan. Nah itu yang belakang separuh itu yang 20 kafling itu saya jual 20 jutaan. Bablas laris. Belum dapat 1 bulan 25 hari saya sudah Bisa mampu membayar itu ya. membayar senilai 550 juta. Oke. Itu yang akhirnya membuat Mas Muslim berkembang sampai sekarang ya. Berkembang, saya untung 350 juta. Dari keuntungan itu saya buat beli tanah yang daerahnya masih sepi. Oke. Ya teman-teman. Jadi itu sekilas ya, bagaimana Mas Muslim ini bisa sukses sampai sekarang ini. Awali bisnisnya ternyata dulu sempat bisnis juga soal pembuatan Pertamina itu Pertamini ya, yang kecil itu yang ada di jalan-jalan sekarang yang sekarang banyak dijumpai. Terus akhirnya berkembang karena prinsip Mas Muslim ini tidak mati, artinya harus terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, memikirkan sesuatu ketika ada peluang dieksekusi. Iya, benar. Nah, itu teman-teman. Oke, Mas Muslim, itu ngomong sekarang sudah berapa banyak kafling tanah yang sudah dijual Mas Muslim? Ya karena ini kan inspirasi buat teman-teman. Jadi teman-teman yang sedang memulai usahanya enggak usah putus asa. Mas Muslim ini pernah ada di titik terberatnya di tahun 2013-2014, ditinggal istri, usahanya sepi, tidak punya apa-apa, hanya satu anak ya, hanya anak satu, hartanya cuma itu aja yang dijadikan motivasi. Semua cacian, semua sindiran, semua masa pahitnya itu dijadikan motivasi untuk Mas Muslim bisa bergerak dan berjalan sampai sejauh ini. Kira-kira itu. Jadi teman-teman yang sedang merintis usahanya tidak perlu khawatir kok dagangan tuh gak payu, jangan mikir seperti itu karena Mas Muslim ini juga berangkatnya ibaratnya kalau orang berangkat dari titik nol, Mas Muslim ini berangkat dari titik minus. Karena utang. Iya, karena utang. Utangnya sangat banyak. Tapi itu membuat Mas Muslim bisa sukses hari seperti sekarang ini. Mas Muslim mungkin ada tips atau pesan khusus buat teman-teman Tribun yang bergabung pada siang hari ini. Ada enggak pesan-pesan yang mungkin itu bisa membangkitkan semangat teman-teman kita yang sedang merintis usahanya sekarang? Jadi pesan dari saya, saya selaku yang pernah jatuh, yang pernah hidup minus dengan segala kekurangan. Pesan-pesannya kita ketika diuji, ketika berada di titik terendah, maka jangan pernah untuk menyerah oleh keadaan. Semangatnya semakin dipacu, inovasinya semakin dipacu, mentalnya harus semakin baja. Setiap ujian jangan dijadikan sebagai keluh kesah, sambat, tapi jadikan sebagai ungkapan syukur. Karena harus yakin Allah menguji kita ini karena sayang sama kita. Makanya kita harus bergerak untuk mencari jawaban. Apa maksudnya Allah itu? Apa maksudnya daripada Tuhan kita menguji kita seperti ini? Jadi seperti itu. Jadi harus semangat dan punya pantang menyerah. Jadi pesannya teman-teman tetap semangat, jangan putus asa, jangan kecil hati ketika menghadapi sebuah permasalahan dalam membangun usaha atau membangun bisnis teman-teman. Mas Muslim, itu pesan suksesnya itu ya. Mas Muslim ini kan juga selain dikenal sebagai pengusaha juga pengusaha yang tidak medit ya, atau tidak nggak medit. Sering berbagi karena Mas Muslim ini teman-teman Tribun setiap hari Jumat itu membagikan nasi bungkus, terus juga sering berbagi. Nah itu apa yang menjadi atau mendasari Mas Muslim melakukan itu? Karena
pengusaha itu banyak, ya kan? Iya. Yang sukses juga banyak. Tapi yang peduli terhadap sesama itu enggak banyak. Enggak semua. Iya. Apa yang membuat Mas Muslim itu? Apakah ini menjadi tanggung jawab Mas Muslim sebagai pihak yang mendapatkan amanah ya dari Allah untuk Iya. berbagi atau seperti apa Mas Muslim? Atau punya cerita dari itu gimana? Jadi bersedekah itu sebenarnya nggak perlu disampaikan di sini ya. Mohon maaf karena itu adalah merupakan siar. Maka oke lah saya ceritakan ya. Saya itu sejak SD itu mendapat pesan dari mbah saya ya. Dong, umurnya 100 tahunan lah. Yeah. Engkau bedek pese. Kalau ada uang berapapun nilainya, kumpulkan lalu Jumat bagikan. Oke. Nah, jadi saya itu sejak SD, mungkin kelas 5, kelas 6 lah. Suka ngumpulin uang koin, lalu Jumat dibagikan. Iya, ke masjid atau kemana itu? Ke masjid, kemana aja. Oke. Ya, jadi itu yang sehingga walaupun pada waktu itu pernah jatuh, tapi hal-hal yang seperti itu memang sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi semacam kayak tugas lah, kewajiban lah. Okay. Jadi sehingga ketika dalam kondisi susah saja disyukuri, apalagi kondisi seperti ini gitu loh. Sehingga tidak akan merasa bahagia kalau nggak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, ini ada komentar dari Revol, Mas Revol, pencerahan dalam proses kehidupan untuk menuju sukses, bravo. Ya, Mas Revol, sedikit mengulang. Jadi ini adalah kisah inspiratif ya. Kisah inspiratif bagaimana orang-orang yang sukses ini menjalani perjalanan hidup sebelum sukses. Iya. Karena orang banyak melihat, wah dia sukses, mereka sukses itu sukses, tapi tidak tahu di balik kesuksesan mereka itu ternyata ada perjalanan atau perjuangan hidup yang perlu diceritakan, dijadikan motivasi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang merintis usahanya, yang teman-teman yang sedang perjalanan menuju sukses ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Muslim pada siang hari ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi pesannya Mas Muslim itu, ya kalau ada ujian cobaan, jangan putus asa, jangan menyerah, cari tahu sebenarnya Tuhan ini sedang menyiapkan apa untuk kita. Iya, itu pastilah. Jadikan sebuah nikmat. Nah, itu pesan yang menarik nih. Keterpurukan itu menjadi sebuah nikmat bagi Mas Muslim sehingga bisa menjalani sampai titik ini. Mas Muslim, kalau sekarang alhamdulillah rasanya susah itu nggak tahu saya. Iya, rasanya. Ya mungkin karena lawang susah jadi syukur kan gitu ya. Iya. Sehingga ya menjadi nikmat semua hidup ini. Susah aja tidak dirasakan karena disyukuri ya itu. Menarik ini. Susah aja disyukuri apalagi enak itu. Jadi tidak tahu rasanya susah itu gimana. Oke. Mas Muslim, satu pertanyaan terakhir ya mungkin. Waktu Mas Muslim itu beranjak ya dari satu bisnis ke bisnis yang lain itu pernah enggak merasa ragu? Artinya gini, yang banyak yang dialami teman-teman itu kita punya produk, kita punya sesuatu yang bisa kita jual, tapi kadang kita pesimis dengan produk kita akan bisa laku. Saat itu Mas Muslim kebayang nggak bahwa tanah atau perumahan yang saya jual ini akan laku? Itu gimana cara mengatasinya untuk menghapus rasa pesimistis ya? Karena ini kan menjadi penyakit ya bagi teman-teman yang sedang merintis usahanya. Iki aku nek dodolan iki kira-kira payu gak? Nah, itu saat itu yang dilakukan apa? Ya asal jalan aja atau sesuai konsepnya atau gimana? Keberhasilan dengan cara seperti itu enggak bisa. Orang sukses itu pasti dia punya konsep hidup. Yang namanya gagal itu tidak ada. Ya. Sehingga apa? Kegagalan itu sudah tidak dikenal. Sebelum melakukan langkah bisnis apapun, itu konsep sudah dibuat. Peluang sudah diciptakan.
Orang sukses itu berpikirnya dia bukan membaca peluang, tapi menciptakan peluang yang ikut menarik orang-orang kepengen sukses seperti dia, gitu ya. Nah, sehingga rasa pesimis itu sudah tidak ada ya. Karena apa? Contoh ya, bisnis bisa gagal. Yang pertama, apabila kita pesimis, sudah pasti Gagal. belum melangkah aja sudah gagal duluan. Iya. Tapi kalau kita optimis, optimis saja juga nggak cukup. Rangkaiannya di optimis itu ada yang namanya sebelum kita melangkah, konsepnya, cara memasarkannya seperti apa, ya kan? Itu kita harus menciptakan, memframing, menciptakan opini kepada orang lain sehingga orang lain tertarik dengan produk kita, kan gitu. Tertarik dengan apa yang kita jual. Saya sekarang ngomong apa aja, sampah saya jual, loh, jadi uang. Oh loh, dibeli sama orang. Kalau sekarang, karena apa? Karena kita sudah membangun membrandingnya, ya kan, barang sampah kita jadi dibeli sama orang karena optimis. Ya, itu menarik teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah banyak karena pertanyaan itu. Gimana sih cara mengatasi perasaan pesimis ya ketika memulai bisnis? Bagi Mas Muslim, jangan pesimis, harus optimis ketika melakukan sesuatu itu. Benar. Karena itu menjadi doa, menjadi keyakinan, menjadi kekuatan bisnis kalian itu bisa maju. Ya. Bagaimana kita bisa menjual produk kalau kita aja yang bikin itu pesimis. Nah, harus yakin, harus percaya bahwa produk ini akan laku terus. Nah, konsepnya sudah kita siapkan. Jadi teman-teman Tribun yang berbahagia, ini Mas Muslim ini cerita pesan ya. Kalau memulai bisnis jangan pesimis, harus optimis dan jelas gagasannya, peluangnya seperti apa itu harus diperhitungkan. Jadi tidak ada orang yang berhasil itu tanpa ada konsepnya. Oke, Mas Muslim, terima kasih atas waktunya. Saya cuma mengulas teman-teman. Jadi hari ini tayangan ini adalah tayangan bagaimana saya ketemu dengan salah satu orang yang sukses di Pasuruan. Dia adalah Mas Muslim. Dia juragan properti yang ada di Pasuruan. Dia punya banyak aset tanah, punya banyak aset rumah perumahan, punya restoran, punya usaha di bidang kuliner ya, kafe, percetakan paving, batako, digital printing, juga sekarang sedang mengembangkan bisnis kosmetik. Mudah-mudahan bisnis kosmetiknya berjalan dan sukses Mas Muslim. Jadi teman-teman, itu backgroundnya Mas Muslim, tapi sebelum jauh mencapai titik ini Mas Muslim ini juga pernah jatuh. Dia pernah ada tenggelam. Ada di titik terendah hidupnya. Bawahnya lautan itu apa? Jadi ditinggal istrinya, usahanya bangkrut, ya kan, utangnya banyak. Cuma hanya ada satu anak yang dia harus membesarkan dan bertanggung jawab untuk mendidiknya. Sampai sekarang dan alhamdulillah anaknya luar biasa baiknya. Nah, itu yang membuat akhirnya cambuan bagi Mas Muslim untuk bisa maju dan berkembang sampai hari ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Terima kasih Mas Muslim atas waktunya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ngobrol, mampir ke rumah, dan terima kasih sudah berbagi ke teman-teman Tribun. Mudah-mudahan pengalaman Mas Muslim ini menjadi manfaat, menjadi motivasi buat teman-teman Tribun yang bergabung pada siang hari ini. Dan buat teman-teman yang sedang merintis usahanya atau merintis bisnisnya, jangan cepat putus asa. Harus optimis ketika memulai bisnis. Itu kunci dari Mas Muslim. Nah, orang namanya cobaan, ujian itu pasti ada. Nah, harus lebih dewasa dalam menyikapinya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di laporan berikutnya dan selamat siang.